Bayangin kamu bangun besok pagi, buka HP, dan semua berita bilang hal yang sama. Ekonomi dunia runtuh. Harga-harga meledak, orang antre panjang di bank, dan kabar PHK ada di mana-mana. Skenario yang kedengarannya kayak film, tapi sebenarnya pernah terjadi berkali-kali dalam sejarah. Di video ini kita bongkar pelan-pelan, apa yang terjadi kalau krisis ekonomi terbesar datang besok, dan kenapa kamu tetap punya pilihan. Selamat datang di sebuah skenario hipotesis. Sebelum ngebayangin kiamatnya, kita pahami dulu pelan-pelan. Krisis ekonomi itu sederhananya saat kepercayaan tiba-tiba hilang. Selama ini ekonomi jalan karena semua orang percaya uang di bank aman, percaya besok masih punya kerjaan, percaya harga nggak akan gila. Begitu kepercayaan itu retak, semua orang panik bareng, dan kepanikan itu sendiri yang bikin ekonomi makin jatuh. Jadi krisis bukan cuma soal angka, tapi soal psikologi jutaan orang yang takut di waktu yang sama. Sekarang masuk ke harinya. Hari pertama krisis biasanya dimulai dari pasar saham yang anjlok bebas. Dalam hitungan jam, nilai perusahaan-perusahaan raksasa menguap. Berita menyebar lebih cepat dari kemampuan siapapun buat berpikir jernih. Orang yang kemarin merasa aman, pagi ini buka rekening dan mulai keringat dingin. Yang menakutkan dari krisis modern bukan cuma kerugiannya, tapi kecepatannya. Apa yang dulu butuh berbulan-bulan, sekarang bisa terjadi dalam satu hari karena semuanya terhubung lewat layar. Lalu datang yang paling kerasa buat orang biasa, harga. Saat nilai uang jatuh, harga barang melonjak liar. Beras, minyak, telur, yang kemarin terjangkau, tiba-tiba jadi mahal. Uang yang sama di dompetmu hari ini, besok cuma bisa beli setengahnya. Inilah yang bikin krisis terasa kejam. Gaji kamu nggak berubah, tapi hidup mendadak jauh lebih mahal. Orang mulai memborong kebutuhan pokok karena takut besok lebih mahal lagi, dan justru itu yang bikin harga makin naik. Sekarang bagian yang paling dramatis, bank. Begitu orang takut uangnya hilang, mereka serentak mau menarik tabungan. Masalahnya, bank gak pernah menyimpan semua uang nasabah dalam bentuk tunai, uang itu diputar jadi pinjaman. Jadi kalau semua orang menarik di saat bersamaan, bank yang sehat pun bisa kehabisan uang tunai. Fenomena ini namanya rush, dan ironisnya, ketakutan akan bank bangkrut justru yang bisa benar-benar membangkrutkan bank. Sekali lagi, kepanikan bersama jadi bahan bakar krisis. Yang bikin krisis modern beda dari dulu adalah seberapa terhubungnya dunia sekarang. Ekonomi negara-negara besar saling tersambung lewat perdagangan, investasi, dan utang. Jadi kalau satu pusat keuangan besar batuk, seluruh dunia bisa demam. Pabrik di satu benua berhenti karena pesanan dari benua lain hilang. Mata uang negara berkembang ikut anjlok karena investor asing menarik uangnya pulang ke tempat yang dianggap aman. Inilah kenapa krisis di negara yang jauh, yang namanya mungkin jarang kamu dengar, tetap bisa terasa sampai ke harga barang di warung dekat rumahmu. Krisis nggak berhenti di angka, dia menjalar ke kehidupan nyata. Saat penjualan anjlok dan biaya naik, perusahaan mulai memangkas. Pertama proyek, lalu bonus, lalu karyawan. Gelombang PHK menyebar dari satu industri ke industri lain. Orang yang kehilangan kerja mengurangi belanja, dan karena belanja mereka adalah pemasukan orang lain, makin banyak usaha yang ikut goyah. Inilah lingkaran setan krisis, satu orang berhenti belanja, dan diam-diam itu memotong penghasilan orang lain di ujung rantai. Buat yang punya utang besar, krisis terasa 2 kali lebih berat. Cicilan rumah, kendaraan, atau pinjaman usaha tetap harus dibayar, sementara penghasilan justru menyusut atau hilang. Kalau bunganya mengambang, jumlah yang harus dibayar bahkan bisa ikut naik di saat paling buruk. Banyak orang yang sebelum krisis kelihatan mapan, ternyata berdiri di atas tumpukan utang. Dan saat badai datang, merekalah yang paling cepat kehabisan napas. Pelajaran lamanya selalu sama, utang itu memperbesar untung di masa baik, tapi memperbesar luka di masa buruk. Krisis itu nggak adil, dan ini penting buat dipahami. Yang paling terpukul biasanya bukan orang super kaya, tapi pekerja harian, usaha kecil, dan keluarga yang nggak punya tabungan cadangan. Buat orang kaya, krisis sering cuma berarti angka kekayaannya berkurang sementara. Tapi buat orang yang hidup dari gaji ke gaji, kehilangan pekerjaan 1 bulan saja bisa berarti nggak bisa makan. Itu sebabnya krisis ekonomi sering memperlebar jurang antara yang punya bantalan dan yang nggak.
Tapi ada sisi yang jarang diceritakan. Di tengah semua orang panik menjual, selalu ada segelintir orang yang malah membeli. Saat harga aset, saham, atau properti jatuh ke titik terendah, orang yang punya uang tunai dan keberanian bisa memborongnya dengan harga murah. Bertahun-tahun kemudian, saat ekonomi pulih, nilai itu naik berlipat. Banyak kekayaan besar di dunia justru lahir dari masa krisis. Bukan berarti krisis itu baik, tapi krisis memindahkan kekayaan dari tangan yang panik ke tangan yang sabar. Mungkin kamu bertanya, kalau krisis sudah terjadi berkali-kali, kenapa manusia nggak belajar dan berhenti mengulanginya? Jawabannya ada di sifat kita sendiri. Saat ekonomi lagi bagus bertahun-tahun, orang lupa rasanya susah. Mereka makin berani ambil risiko, makin banyak berutang, makin yakin harga cuma akan naik selamanya. Keserakahan pelan-pelan menumpuk jadi gelembung. Lalu satu pemicu kecil meletuskannya, dan semua kembali panik. Selama manusia masih bisa serakah saat senang dan takut saat susah, pola krisis ini kemungkinan akan terus terulang sepanjang sejarah. Sekarang kabar baiknya, karena krisis selalu punya akhir. Dalam sejarah, setiap krisis besar pada akhirnya dilewati. Pemerintah dan bank sentral turun tangan, menenangkan kepanikan, menjamin tabungan, dan memompa ekonomi biar berputar lagi. Pelan-pelan kepercayaan kembali. Orang mulai berani belanja, usaha buka lagi, lapangan kerja tumbuh. Memang butuh waktu, kadang bertahun-tahun, dan ada luka yang ditinggalkan. Tapi pola besarnya selalu sama. Ekonomi jatuh, lalu bangkit, lalu tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi, kalau skenario ini suatu hari datang, apa yang bikin kamu lebih tenang? 3 hal sederhana yang berlaku kapanpun. Pertama, dana darurat, simpanan yang cukup buat bertahan beberapa bulan tanpa pemasukan. Kedua, jangan menumpuk utang konsumtif yang bisa menjeratmu di masa sulit. Ketiga, terus mengasah keterampilan, karena orang yang bisa banyak hal lebih sulit tergantikan. Kamu nggak bisa mengendalikan kapan krisis datang, tapi kamu bisa mengendalikan seberapa siap kamu menghadapinya. Jadi, krisis ekonomi terbesar yang datang besok bukan akhir dari segalanya, tapi ujian besar atas kepercayaan dan kesiapan. Dia kejam, nggak adil, dan menakutkan. Tapi dia juga selalu berakhir, dan selalu meninggalkan pelajaran yang sama buat siapapun yang mau mendengarkan. Skenario ini hipotesis, tapi sejarah membuktikan, lebih baik bersiap dalam tenang, daripada panik saat badai sudah di depan pintu. Kalau skenario kayak gini bikin kamu lebih melek, subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan menurut kamu, mana yang lebih penting saat krisis? Punya tabungan, atau punya keterampilan? Tulis pendapatmu di komentar.